Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kali ini kita akan bicara tentang presentasi bokong, KPD, terus kemudian posterem ya, kehamilan posterem. Saya mau izin share screen dulu. Ya, oke, ini sudah kelihatan ya. Oke, sekarang kita mau bicara tentang presentasi bokong dulu ya, atau kita biasa sebut dengan presbo ya, presentasi bokong. Nah, ini di mana keadaan janin ini terletaknya memanjang dengan kepala di fundus uteri dan bokong berada di bagian bawah kafum uteri. Jadi memang kalau misalnya kita cek ini dia bokongnya lebih bawah ya. Ini dekat dengan jalan lahir ya, kepalanya di atas. Itu yang disebut dengan presentasi bokong atau sungsang ya, biasanya kita bilang begitu ya. Nah, untuk jenis-jenisnya, jenis presentasi bokong ini ada beberapa macam ya. Pertama yang disebut presentasi bokong yang komplit ya. Kemudian ada bokong kaki atau incomplete bridge ya. Yang kedua adalah ketika janinnya ini kakinya lurus ke atas ya. Dua-duanya ini disebut bokong yang murni atau frank bridge. Ya. Untuk incidence ini ada 3-4% dari total kehamilan dan ini meningkat dengan makin mudanya usia gestasi ya. Ya artinya memang di usia gestasi ini memang masih putar-putar ya, belum fix ya. Kalau normalnya kan memang semuanya adalah presentasi kepala ya, kepalanya duluan yang di bawah. Nah, 25-35% ini dia ada di kurang dari 28 minggu ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita melakukan pemeriksaan, kemudian ada pasien antenatal care itu sebenarnya di usia kurang dari 28 minggu dan didapatkan presentasi bokong ya pada pemeriksaan Leopold atau USG, ya sudah, tidak masalah. Toh juga nanti masih bisa mutar lagi. Nah biasanya optimal dia akan mutar rata-rata dia di usia kehamilan 36 atau 37 minggu ya. Ini tergantung dari dia grafit keberapa. Di grafit grafit pertama atau pertama biasanya di 36 minggu yang maksimal ya, dan itu bisa termasuk batas atas untuk kepalanya bisa masuk panggul. Nah, untuk yang grafit kedua atau G2 atau lebih itu biasanya memang bisa lebih lama ya, 37 minggu atau 38 ya. Tapi rata-rata di 37 ya di literatur ya. Nah, etiologi atau penyebab untuk presentasi bokong ini ada beberapa macam ya. Yang pertama adalah idiopatik ya. Idiopatik itu ya nggak diketahui penyebabnya. Terus kemudian yang kedua adalah prematuritas, itu head to trunk size. Jadi memang bayi-bayi yang prematur itu ukuran kepala itu dia jauh lebih besar ya dibandingkan ukuran badannya ya. Jadi kayak semacam dia punya kayak punya ini ya, bayi itu kayak punya kecerdasan begitu ya, bahwa oh kalau memang ukuran kepala yang besar mungkin ini membahayakan kalau misalnya kepala saya ini di bawah gitu. Jadi yang kecil aja lah yang di bawah gitu. Jadi kayak dia kayak punya kecerdasan seperti itu ya. Jadi bokongnya yang akhirnya diarahkan ke bawah. Kemudian ada abnormalitas struktur uterus atau pelvis. Misalnya katakanlah di uterusnya itu di bagian bawah di muaranya itu ada miom ya. Ya sekaligus yang membahas yang paling bawah itu fibroma uterus ya, ada miomnya. Sehingga yang harusnya bagian kepala, bagian bawah ini harusnya bisa masuk panggul, tapi karena ada miom jadi kayak bagian kepalanya kayak menolak begitu ya, karena tadi ada janin ada semacam kecerdasannya begitu, akhirnya bagian kecil yang akhirnya dia coba untuk keluar ke situ. Jadi bagian bokong akhirnya yang diarahkan ke eh, ke area serviks ya. Kemudian ada anomali fetus ya. Anomali fetus ya katakanlah kepalanya yang memang enggak terlalu besar ya, misalnya hidrosefalis itu seperti itu juga
lebih banyak bokong janin ini yang mengarah ke jalan lahir ya. Kemudian etiologi berikutnya adalah polyhydramnion ya. Jadi ketika cairan ketubannya ini besar ya, banyak gitu ya, jumlahnya banyak ya. Jumlah banyak itu sebenarnya bisa melalui ukuran USG ya. Kalau dari ukuran USG bisa dicek volumenya itu kalau kita pakai ukuran yang single deepest pocket itu lebih dari 8 cm ya. Tapi kalau kita pakai ukuran AFI atau amniotic fluid index itu ukurannya adalah di atas 25. Nah, kalau di atas itu artinya memang polyhydramnion. Kalau polyhydramnion, janin kayak semacam nggak bisa fix ya, karena memang cairannya terlalu besar, jadi dia kayak semacam berenang-renang gitu di situ, sehingga katakanlah kayak kepalanya atau bagian kepala bagian terendah itu jadi tidak bisa kepala, jadi bisa bagian apapun gitu ya, sehingga itu bisa termasuk presentasi bokong ya, itu bisa merupakan etiologi. Berikutnya adalah hamil kembar ya. Nah, untuk mendiagnosis presentasi bokong itu ada beberapa macam ya. Yang pertama adalah gerakan kaki yang dirasakan ibu. Nah, kalau ke presentasi kepala, otomatis gerakan kakinya di area atas ya kan. Tapi kalau presentasi bokong, gerakan kakinya lebih dominan di area bawah, ya perut bagian bawah ya. Yang kedua dari pemeriksaan Leopold ini didapatkan kalau presentasi bokong itu otomatis Leopold satunya itu akan teraba bulat dan keras. Jadi ini menunjukkan bagian kepala janin ya. Dan begitu sebaliknya di Leopold 4 itu akan teraba bagian bulat dan lunak begitu ya. Jadi enggak ya seperti penampakan atau ciri-ciri karakteristik dari bokong janin. Nah, berikutnya adalah DJJ ya, denyut jantung janin ini diukur di atas umbilikus ya. Jadi kalau presentasi kepala itu denyut jantung janinnya terukurnya di bagian bawah dari umbilikus ya. Kemudian ketika periksa dalam ini yang diraba bukan kepala, yang diraba bukan perabaan rasanya yang keras, tapi lebih ke arah ini kok agak lunak dan bahkan ada sakrum yang teraba begitu. Nah, kalau dari yang lebih jelas itu dengan USG, pemeriksaan USG ya. Pemeriksaan USG itu akan tampak bahwa bagian kepala janin ini memang berada di bagian perut bagian atas dari ibu ya. Nah, yang terakhir rongsen ya. Cuman rongsen ini sebenarnya kalau tidak ada indikasi tertentu ya ngapain didiagnosis dengan rongsen ya. Karena kadang rongsen itu juga ada radiasinya ya. Oke. Nah, untuk rekomendasi persalinan bokong ya sebenarnya kalau di literatur yang terbaru itu memang ditawarkan semuanya adalah seksio cesarea. Untuk apa? Untuk mengurangi bayinya yang asfiksi ya. Karena kita tahu sendiri kalau presentasi bokong itu bisa lahir per vaginal tentu bisa ya. Tapi kadang memang yang kita takutkan komplikasinya adalah bayi janin ini bokongnya bisa lahir tapi kemudian kepalanya nggak bisa lahir, jadi nanti bisa namanya after coming head ya, atau bayinya nanti bisa asfiksi berat dan bahkan bisa meninggal ya. Nah, untuk mengurangi itu maka ada istilahnya artikel terkini itu mengatakan bahwa ya tawarkan semuanya dengan seksio cesarea ya, meskipun itu kehamilan yang kedua misalnya gitu ya. Tapi kalau misalnya katakanlah, nah ini pada kondisi yang ini ya, pada kondisi yang memang belum persalinan ya. Tapi pada kondisi yang memang sudah persalinan, dalam persalinan ya kita observasi dulu ya nggak masalah gitu ya. Meskipun dia hamil pertama, dia persalinan datangnya di kala aktif ya, buka 8 misalnya gitu. Ya tidak langsung serta-merta kita sesar begitu ya. Tapi karena memang biasanya kalau sudah bisa sampai fase aktif misalnya buka 8, bentar lagi lengkap insya Allah itu dari pengalaman dan pengalaman klinis yang ada itu biasanya bisa lahir spontan ya, istilahnya lahir kepervaginal walaupun dia seorang G1 gitu. Nah, untuk rekomendasi yang lain yaitu partus percobaan bila usia gestasinya cukup ya 36 minggu atau berat badannya 2.500 sampai 4.000 gram.
Lalu tawarkan partus percobaan bila usia gestasi 31 sampai 35 atau berat badannya 1.500 sampai 2.500 gram. Nah, tawarkan SC malah bila usia kehamilannya kurang dari 30 minggu atau berat badannya lebih kecil. Kenapa? Karena biasanya ini malah justru potensi untuk after coming head-nya tinggi. Kenapa kepada usia yang kurang dari 30 minggu atau berat badannya 1.500 ini memang tadi ya, perbandingan antara kepala dengan badannya janin itu kepalanya lebih gede sekali. Jadi istilahnya ketika nanti dia bisa lahir per vaginam, istilahnya bokong bayi lahir, badan bayi lahir. Nah, ini kepala ini belum tentu bisa lahir. Jadi itu malah kita tawarkan sesar ya. Oke, berikutnya adalah tak cukup bukti untuk menawarkan berbagai cara konservatif bila berat badannya lebih tinggi. Jadi kalau berat badannya lebih dari 4.000, artinya janin besar, ya udah nggak usah terlalu kita konservatif atau bahkan kita coba pervaginal. Nah, itu risiko kegagalannya malah meningkat ya, jauh lebih tinggi. Jadi kalau memang kita mendapatkan presentasi bokong tapi TFU-nya besar, katakanlah TFU-nya lebih dari 40, ya istilahnya kita kalau TFU 40 kemungkinan taksirannya adalah sekitar yang 4.000-an begitu atau ke atas ya, 39 4.000 ya mending lebih baik kita tawarkan sesar. Oke, untuk persalinan sungsang itu sendiri itu seperti apa? Jadi untuk persalinan sungsang ini dibagi menjadi persalinan spontan ya. Spontan kita bilangnya ini spontan brah gitu ya. Kemudian itu spontan brah, yang kedua manual aid ya, ini untuk perlu bantuan dari penolong. Yang ketiga adalah manual aid ini dibagi 3 ya. Klasik, Muller, Lofset. Yang ketiga adalah melahirkan kepala. Jadi persalinan sungsang itu yang lahir ada 3 bagian pokok ya. Yang pertama bokong lahir, yang kedua bahunya lahir, yang ketiga kepalanya lahir ya. Nah, spontan brah itu artinya bayi itu keseluruhan lahir dari tenaga ibu ya. Jadi kita sebagai penolong itu hanya menangkap bayi saja ya. Istilahnya menangkap karena tenaga ibu kuat katakanlah gitu ya. Bayi penurunannya bisa lancar begitu, bisa lahir, bokongnya lahir, bahunya lahir, kepalanya pun bisa lahir. Kita itu namanya spontan brah ya. Dari tenaga ibu sudah bisa mengatasi semua itu. Kita cukup nanti melakukan prasat, namanya prasat brah ya. Caranya gimana nanti setelah slide ini. Yang kedua adalah manual aid ya. Manual aid itu jika kalau tadi spontan itu tidak butuh bantuan dari penolong yang berarti ya. Tapi kalau manual aid ini memang butuh bantuan penolong ya. Khususnya untuk melahirkan bau. Ya, ini ada 3 macam. Yang pertama cara klasik, yang kedua cara Muller, yang ketiga cara Lofset. Nah, ini seperti apa cara itu? Nanti ada slide berikutnya ya. Yang ketiga adalah melahirkan kepala. Ya, ini kita yang saya perkenalkan Mauricio ya, meskipun ada beberapa lain lagi nanti mohon di cross check di literatur yang lain ya. Oke, nah ini yang namanya spontan brah ya. Jadi ini termasuk yang yang paling mudah ya spontan brah ya, karena ini merupakan eksplorasi spontan janin hingga umbilikus dan sakrum difasilitasi untuk mengarah ke anterior. Jadi ini cukup kita melordosiskan ya. Penolong memposisikan bayi lordosis ya agar kepala bayi lahir spontan. Jadi spontan brah ini bisa lahir sendiri begitu sebenarnya ya. Tapi untuk kepala cukup juga kita lordosiskan bagian, kita pegang ya bagian bokong bayi ini, kemudian kita lordosiskan ya seperti pada gambar ini untuk supaya kepalanya bisa lahir. Ya, ini adalah spontan brah. Untuk kalau ada penolong kedua, penolong yang kedua ini mencoba untuk membantu lahirnya kepala dengan jalan menekan suprapubis. Ya, seperti ini nih tangan penolong kedua ya. Nah, untuk penolong pertama pemimpin persalinan ini cukup memegang 2 bagian bayi, bokong bayi ini ya. Dan itu melordosiskan ya. Oke, yang kedua adalah melahirkan bau. Ya, melahirkan bau ini yang tadi saya bilang bahwa ini butuh bantuan dari penolong. Makanya ini kita sebut sebagai manual aid ya. Ada 3 macam yaitu klasik, Muller atau Lofset. Ya,
Untuk klasik itu sendiri yaitu melahirkan bahu depan dulu diikuti oleh bahu belakang ya. Nah kalau Muller kebalikannya, ini melahirkan bahu belakang dulu kemudian diikuti oleh bahu depan. Nah kalau Lofset melahirkan semua bahu depan ya, bahu belakangnya diputer menjadi bahu depan dan baru kemudian dilahirkan. Oke, jadi ini contoh gambar-gambarannya, sorry ini ya. Untuk yang ini dia. Kalau kita kembali ke sini ya, klasik ini melahirkan bahu depan dulu diikuti bahu belakang. Ya, jadi artinya bayi ini kita tarik ke inferior ya, sehingga melahirkan bahu depan dulu, baru kemudian bahu belakang kita lahirkan. Ini contohnya seperti ini ya, kita tarik ke arah inferior ya, kemudian bahu atau lengannya ini tangan menolong untuk masuk ya, terus kemudian disapukan melalui melalui anterior dari chest-nya, dari dadanya. Setelah lahir bahu yang depan, kemudian yang belakang kita ambil. Itu cara klasik. Nah, tapi kalau cara Muller ya, itu kebalikannya, yaitu bahu belakang dulu, baru diikuti bahu depan. Jadi kalau Muller ini dulu malah ya. Jadi kaki janinnya, kaki bayi ya, ini udah jadi bayi ini ya, udah lahir ya. Bayinya kita ambil sebagai penolong, ke atasin begitu, maka bahu belakang yang kita lahirkan dulu ya. Baru kemudian kebalikannya, bahu depan kita lahirkan. Nah, itu cara melahirkan bahu ya. Nah, kalau love set gimana? Nah, ini kalau love set seperti ini ya. Jadi bokong lahir, dipegang begitu ya. Terus kita observasi kemudian lengannya kok nggak bisa lahir, artinya cara spontan berah gagal ya. Terus kemudian kita harus memikirkan bahwa kita lahirkan. Caranya kita putar ya. Ini gambar A ini kita putar rotasi ke arah, katakanlah searah jarum jam, kita pegang bokong bayi, kita rotasikan. Kalau ini gambarnya ke anak panahnya ke sini dulu ya. Nah, jadi dia berlawanan arah jarum jam seperti itu untuk apa? Supaya bahu ini jadi bahu depan. Tapi kalau belum lahir, maka kita rotasikan di sebalikannya ya. Jadi searah jarum jam terus kebalikannya jarum jam. Seperti ini terus diputar, putar, putar, rotasi, rotasi begitu. Akhirnya kelihatan bahu sedikit begitu, terus kemudian kita ambil nih gambar yang C nih. Kita ambil, akhirnya lahir bahu satu bahu yang depan ya. Nah, terus bahu belakangnya kita lahirkan kalau love set kita jadikan bahu depan juga. Jadi kita rotasikan lagi, maka dia jadi bahu depan baru kita lahirkan. Nah, dua-dua bahu lahir itu berarti manual aid-nya sudah selesai. Nah, yang terakhir adalah melahirkan kepala ya. Melahirkan kepala itu ini pada teknik yang yang paling sering dipakai adalah Mauricio ya. Caranya gimana? Ya caranya tangan penolong utama ini posisinya seperti ini ya, seperti menangkap ya kayak janin ini naik pelana kuda seperti ini ya. Jadi tangan kiri atau tangan kanan penolong pertama ini di bagian bawah, bagian dada bayi, bagian yang kedua ini adalah tangan kedua adalah di bagian punggung ya. Nah, yang paling janin paling bawah ini kita bisa arahkan juga nih jari kita ini untuk di ini ya di zigomat ya. Nah, ini nih, ini menekan zigomat begitu ya. Ditekan. Nah, terus kemudian penolong yang lain itu dia menekan di suprapubis ya. Oke. Nah, jadi ini secara simultan seperti ini, kemudian kita lordosiskan juga supaya kepala janinnya supaya bisa lahir. Oke, terus ini melahirkan kepala. Nah, sebenarnya ada mencegah ya presentasi bokong ya. Sebenarnya kita bisa edukasi juga dengan cara knee chest position ya. Knee chest position seperti apa? Ini ada gambarnya nih ya. Knee chest position seperti ini. Dia kayak posisi sujud seperti ini, kepala ibu ini di atas bantal atau kepala atau dada ibu di atas bantal akan seperti ini ya. Dia lakukan knee chest position ini ya bisa 15 sampai 20 menit atau sekuatnya. Sehari bisa 2 kali atau 3 kali seperti itu ya. Ini adalah salah satu usaha supaya kepalanya akhirnya bisa bisa di bawah, bisa presentasi kepala begitu. Yang kedua adalah versi, ya namanya versi luar ya.
Versi luar itu kita seperti memeriksa Leopold seperti itu, tapi kemudian kepala dan janinnya itu bisa kita arahkan ya, kita putar gitu ya. Jadi yang kepalanya tadinya di atas, bokongnya di bawah, kita putar sehingga kepalanya bisa di bawah, bokongnya di atas. Itu versi luar. Nah, tapi versi luar ini ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Yang pertama, ini dilakukan pada usia gestasi lebih dari 36 minggu. Yang kedua, keberhasilannya itu 30 hingga 70%. Ini tergantung keahlian penolong. Dan ini keuntungannya menurunkan insidensi SC ya. Nah, berikutnya adalah dilakukan oleh tenaga profesional dan dilakukan di fasilitas kesehatan yang mempunyai pelayanan SC emergency. Ya, jadi kalau sudah dilakukan versi luar itu tentu ada resiko juga ya. Resiko versi luar adalah salah satunya adalah terjadi perdarahan ya pada plasenta dan bisa terjadi kegawatan janin. Maka memang syarat utamanya juga harus dilakukan tenaga profesional dan dilakukan di fasilitas kesehatan yang mempunyai fasilitas seksio sesaria emergensi ya. Jadi itu versi luar. Ini tadi sudah. Oke. Itu tentang presentasi bokong ya, pengantar presentasi bokong. Ini kita lanjutkan tentang KPD ya, ketuban pecah dini. Nah, ketuban pecah dini itu ada apa? Ini adalah suatu keadaan pecahnya selaput ketuban sebelum persalinan atau dimulainya tanda impartu. Diagnosisnya tentu melalui anamnesis ya. Anamnesisnya apa? Paling gampang. Ya ini kita tanyakan apakah ada cairan yang keluar melalui jalan lahir gitu ya. Kalau memang ada cairan yang keluar melalui jalan lahir, ya itu ada kemungkinan besar itu adalah ketuban pecah ya, atau air ketubannya sudah bocor gitu ya. Nah, lalu membedakannya dengan urin apa? Kalau urin itu bisa ditahan ya. Jadi dia misalnya ngompol itu tapi tetap ditahan, tetap jadi nggak keluar. Tapi kalau air ketuban itu nggak bisa ditahan. Air ketuban keluar melalui vagina, ya sudah dia akan keluar terus menerus ya. Itu kita harus bisa menganalisis seperti itu. Yang kedua, untuk menegakkan diagnosis adalah dari pemeriksaan. Yang pertama inspekulo pemeriksaannya ya. Kita cek, kita masukkan inspekulo seperti itu, spekulum kita masukkan. Kemudian di situ ada genangan cairan ketuban di situ ya. Nah, kita bisa cek juga inspekulo kalau misalnya memang ada genangan cairan ketuban khususnya di fornik posterior itu sebagai tanda pecah ketuban. Ya, terus untuk pemeriksaan ini hati-hati kalau memang belum saatnya manajemen terminasi ya, misalnya katakanlah usianya masih 33 minggu gitu ya. Tapi dia mengeluh pecah ketuban, ini sebaiknya memang tidak diperiksa dalam. Kenapa? Karena kalau memang sudah terjadi pecah ketuban, otomatis ada komunikasi kan itu antara udara luar dengan udara yang di dalam dengan bagian uterus bagian janin otomatis ada risiko infeksi di situ. Nah, kalau periksa dalam takutnya nanti istilahnya infeksi malah bertambah besar ya. Jadi kalau memang belum ada manajemen terminasi sebaiknya tidak dilakukan. Kecuali memang dia usia kehamilan sudah cukup ya, misalnya 38 minggu. Terus kemudian 38 minggu sudah cukup ya pecah ketuban ya nggak masalah dievaluasi saja begitu ya dengan periksa dalam. Nah, setelah itu kemudian kita cross check nih dengan lakmus untuk diagnosisnya. Ya, lakmus itu akan berubah karena berubah jadi biru apa enggak ya, jadi basah ya. Intinya kan air ketuban itu kan basah ya. Dari warna lakmus merah kalau memang dia positif ketuban pecah itu kalau memang dia bisa berubah menjadi biru ya, jadi basah. Nah, faktor predisposisinya apa? Satu, riwayat ketuban pecah dini pada kehamilan sebelumnya. Jadi kalau misalnya memang pernah hamil dengan pecah ketuban, tentu yang kedua juga ada risiko itu ya. Yang kedua ada infeksi traktus genital. Ya, karena ada infeksi, ada keputihan, ada gatal, ada bau begitu ya. Ada tidak diobati begitu. Nah, infeksi ini kan tentu bisa ascenderen, bisa naik ke atas. Nah, ke atasnya kebetulan adalah cervix, osteum uteri externum dan dalamnya itu ada selaput ketuban, terkikislah dia dan akhirnya bisa pecah gitu ya. Nah, terus berikutnya adalah perdarahan antepartum atau kemudian ada merokok ya. Nah, komplikasinya apa?
Nah, kalau nggak diobati pecah ketuban, itu tentu bisa ada terjadi infeksi ya. Infeksinya bisa namanya chorioamnionitis. Jadi infeksi di ketubannya itu, dan ini bisa mempengaruhi kesejahteraan janin. Tanda-tandanya apa? Satu, demam. Ya, yang kedua denyut jantung janin ini di atas 160, artinya memang terjadi kegawatan ya. Yang berikutnya adalah ada discharge vagina yang memang berbau ya, berbau dalam arti bau busuk ya. Jadi bau yang nggak sedap ya. Nah, tata laksana umumnya apa? Kalau memang dia pecah ketuban, tentu diberi antibiotik ya, yaitu bisa diberikan erythromycin 4 kali 250 mg selama 10 hari dan rujuk ke fasilitas yang memadai ya. Kalau memang Anda istilahnya bekerja di PPK 1 ya rujuk aja. Gitu ya. Nah, tata laksana khusus kalau misalnya kurang dari 24 minggu ya, lakukan konseling pada pasien, terminasi kehamilan mungkin menjadi pilihan ya. Nah, tidak ada tempat untuk pemberian agen pematang paru kalau memang kurang dari 24 minggu. Kemudian untuk tata laksana khusus untuk yang usianya 24 sampai 33 minggu, ini bisa ada tempat untuk diberikan pematangan paru ya, misalnya diberikan injeksi dexamethasone 6 mg IM tiap 12 jam selama 48 jam atau betamethasone 12 mg IM tiap 24 jam selama 48 jam, selama 2 hari. Nah, bayi dilahirkan di usia kehamilan 34 minggu atau di usia kehamilan 32 hingga 33 minggu jika terbukti parunya sudah matang ya. Dengan cara apa? Ya dengan cara ini ya, yang masih dipakai itu shake test ya. Jadi ada tes tertentu, nanti mungkin Anda bisa searching sendiri ya, shake test itu seperti apa. Nah, itu salah satu untuk atau disebut juga tes kocok ya. Jadi cairan ketubannya diambil, terus kemudian ada beberapa dimasukkan beberapa larutan begitu, terus kemudian dikocok, kemudian ada buih apa enggak ya. Oke, terus kemudian adalah lakukan pemeriksaan serial kondisi ibu dan janin. Bila terdapat amnionitis, apropsio plasenta, dan kematian janin, lakukan persalinan segera. Nah, kalau yang 34 minggu, nah kalau ini kan otomatis batas ya, titik poin untuk cut point untuk pematangan paru ya. Dianggap kalau misalnya memang rata-rata 34 minggu ke atas itu parunya bayi udah matang ya, parunya janin udah matang. Maka lakukan terminasi kehamilan ya. Nilai kesejahteraan janin, nilai kematangan serviks. Nah, terminasi kehamilan ini tidak semuanya harus sesar. Tentu bisa dilakukan per vaginam, tapi tetap juga kita lihat ya presentasi janinnya seperti apa. Intinya tidak ada kontraindikasi secara obstetri, itu bisa di manajemen persalinan per vaginam. Nah, untuk kehamilan postpartum, nah ini berikutnya ya, itu apa gitu ya. Kehamilan postpartum ini kalau dari WHO mendefinisikan kehamilan lewat waktu ya sebagai kehamilan usia lebih dari 42 minggu ya penuh ya, terhitung sejak hari pertama haid ya. Namun penelitian terkini menganjurkan tata laksananya lebih awal ya. Artinya memang ada beberapa yang mengindikasikan ya kalau memang lebih 42 minggu ya itu baru diterminasi ya. Tapi untuk pada prakteknya memang ketika sudah hamil lewat waktu rata-rata 41 minggu ke atas belum lahir, maka sebaiknya kita terminasi dan itu bisa mengurangi kematian janin ya, kematian perinatal ya. Nah, untuk diagnosisnya seperti apa? Nah, pertama yang penting adalah apakah ini termasuk postpartum apa tidak, itu kita bisa betul-betul kita cross check usia kehamilan. Jadi USG di trimester pertama ya, usia kehamilan antara 11 sampai 14 minggu. Ini sebaiknya ditawarkan kepada semua ibu hamil ya untuk menentukan usia kehamilan yang tepat ya. Ya, kalau misalnya USG pertama kalinya itu datangnya sudah di trimester 3, tentu itu sudah tidak tepat ya. Biasanya terpaut 2 minggu sampai 3 minggu ya. Itu menjadi krusial kalau misalnya katakanlah dia jatuh ke dalam postpartum ya. Kita menentukannya kapan terminasi itu jadi penting. Yang kedua, bila terdapat perbedaan usia kehamilan lebih dari 5 hari berdasarkan perhitungan hari pertama haid terakhir dan USG trimester pertama,
waktu taksiran kelahiran harus disesuaikan berdasarkan hasil USG ya. Bila terdapat perbedaan usia kehamilan lebih dari 10 hari berdasarkan perhitungan hari pertama haid terakhir dan USG trimester 2, waktu taksiran kelahiran harus disesuaikan berdasarkan hasil USG. Nah, ketika terdapat hasil USG trimester pertama dan kedua, usia kehamilan ditentukan berdasarkan hasil USG yang paling awal. Jadi memang paling awal itu lebih akurat ya dibandingkan yang USG yang belakangan ya. Untuk usia kehamilan. Nah, jika tidak ada USG, lakukan anamnesis yang baik untuk menentukan hari pertama haid terakhir, waktu DJJ pertama terdeteksi, dan waktu gerakan janin pertama dirasakan. Oke, untuk faktor predisposisinya apa? Satu, riwayat sebelumnya, ya. Yang kedua, idiopatik, ya. Jadi riwayat sebelumnya kalau memang dia pernah hamil dengan postpartum ya, dia tentu akan bisa berulang lagi. Ya. Tata laksa seperti apa? Rujuk pasien ke rumah sakit ya. Kalau misalnya Anda bekerja di PPK 1, rujuk aja kalau lebih ya. Pemeriksaan antenatal untuk mengawasi kehamilan 41 sampai 42 minggu sebaiknya meliputi NST ya, non stress test, dan pemeriksaan volume cairan amnion. Nah, makanya kadang ini kerjasama juga sebelum di usia 41, 42 atau memang sudah lewat HPL itu langsung dirujuk saja ya. Nanti di sana di PPK 2 biasanya ada dokter spesialis yang bisa memeriksa lebih lanjut di situ. Oke, terus kemudian tawarkan induksi persalinan mulai dari usia kehamilan 41 minggu ya, diinduksi, dipacu begitu ya, dikasih obat-obat pemacu, tentu pacuannya tergantung dari kematangan serviks ya. Nah, bila usia kehamilan telah mencapai 42 minggu, lahirkan bayi. Oke. Berikutnya kita topik persiapan tindakan kuretase, VE, dan SC ya. Dan ini nanti mungkin akan kita cut ya, kita bikin video yang berikutnya. Untuk itu yang sekarang terima kasih, sampai ketemu kembali ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.